Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pagi hari ini kita masih diberikan kehidupan satu hari lagi untuk kita jalani dengan sebaik-baiknya dan tentunya berdampak kepada orang lain dimanapun kita berada. Pada pagi hari ini saya ingin melanjutkan apa yang Bapak Gembala sampaikan dari firman Tuhan yang disampaikan pada tanggal 11 Juni, di mana pada saat itu fokus pembahasan firman Tuhan yang disampaikan Bapak Gembala adalah mengenai menghormati orang tua kita. Maka dari itu pagi hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul Hormat dan Bukan Takut. Ya, hormat dan takut adalah dua kata yang berbeda, tentunya memiliki arti yang berbeda dan secara lebih khusus lagi berkaitan dengan sikap kita. Ini menunjukkan respon yang berbeda. Seperti apa perbedaannya? Bagaimana mengetahui bahwa saat ini tuh kita sebenarnya dalam kondisi hormat kepada orang tua kita atau ternyata takut kepada orang tua kita? Pagi ini dalam renungan ini tidak ada ayat yang spesifik yang saya bawakan dalam kaitannya dengan hormat atau takut, tetapi saya hanya akan berbagi dari pengalaman hidup saya mengenai hal ini. Seperti saudara semua tahu, saya lahir di keluarga hamba Tuhan, pendeta. Jadi sedari lahir saya sudah Kristen dan hidup dengan cara hidup keluarga hamba Tuhan. Waktu saya masih kecil, mungkin kira-kira SD gitu ya, saya belum tahu dan belum bisa membedakan apakah saya ini hormat atau takut kepada orang tua saya. Yang saya ingat, papi mami saya itu sering banget marahin saya karena kelakuan saya yang suka berantem lah, nakal lah, gak mau ikut mesbah keluarga, gak nurut, dan lain sebagainya. Saya juga ingat satu kejadian saya pernah dipukul pakai sapu sama papi saya karena saya berbuat onar di dalam rumah gitu ya. Dan banyak pengalaman-pengalaman sejenis itu yang saya dapatkan waktu saya kecil. Tiap kali saya mendapatkan teguran itu, saya menangis. Tapi pun kesalahan yang sama itu bisa jadi terulang kembali. Jadi usia pertobatannya itu singkat sekali gitu ya. Nah dari situ saya mengerti, sepertinya saya ini bukan hormat, tapi sebenarnya takut sama orang tua saya. Kalau saya berantem atau bikin onar di sekolah, saya takut nanti cici saya ngadu ke papi mami saya dimarahin gitu ya. Jadi kalaupun saya tidak melakukan hal-hal itu atau tidak melakukan kesalahan, itu bukan atas dasar pemahaman saya bahwa saya ini adalah seorang anak pendeta yang harusnya berkelakuan baik gitu ya. Atau karena saya benar-benar menghormati orang tua saya dan mendengarkan nasihat mereka. Tapi saya lakukan itu lebih karena takut aja. Takut dimarahi, takut dipukul, dan takut-takut yang lain yang saya nggak bisa pikirkan gitu. Lambat laun semakin saya besar, saya mulai melihat gitu ya, banyak sekali orang-orang di dalam dunia pelayanan, baik gereja lokal bahkan di luar itu, saya lihat orang-orang hormat kepada papi mami saya karena semua pelayanan yang mereka lakukan. Saya melihat bagaimana papi mami saya menangani setiap masalah di dalam gereja dengan pengurus-pengurus gerejanya gitu ya. Lalu saya melihat bagaimana mereka melayani mulai dari orang yang sakit, kerasukan setan, mau meninggal, dan bagaimana reaksi orang-orang yang dilayani. Nah, baru akhirnya saya mengerti bagaimana bentuk hormat gitu kepada orang tua. Dengan seiring bertambahnya pengertian saya mengenai hormat kepada orang tua, dan saya mulai belajar mengubah cara pikir saya, perlahan saya mulai berubah dari takut menjadi hormat. Yang artinya, saya benar-benar mengerti batasan-batasan apa yang diharapkan oleh orang tua saya untuk bisa saya jaga. Sehingga itu secara tidak langsung juga mengubah cara saya bersikap, pembawaan saya di sekolah dengan teman-teman saya, dan dilakukan semuanya dengan rasa tanggung jawab. Bukan karena takut ditegur atau dimarahi oleh orang tua saya.
Nah, jadi bagi saya secara pribadi, untuk bisa hormat kepada orang tua, saya membutuhkan waktu yang sangat lama dan saya melihat perbedaan signifikan antara takut dengan hormat. Perbedaannya adalah dari respon sikap kita terhadap sosok yang kita hormati. Saudara perhatikan kalimat yang akan saya sampaikan ini. Hormat adalah perasaan tulus dari dalam hati dalam memaknai ketundukan kepada sosok otoritas. Sosok otoritas ini bisa berlaku dalam hal apapun ya, kepada orang tua, pimpinan di kantor, di gereja, dan lain sebagainya. Sedangkan takut adalah perasaan manipulatif dan hanya berdasarkan pikiran saja, agar terlihat seolah bisa memaknai ketundukan kepada sosok otoritas tersebut. Jadi kalau hormat itu sampai ke dalam hati karena ada unsur ketulusan di dalamnya, tapi kalau rasa takut itu hanya sampai di otak dan pikiran kita saja, dan itu semuanya lebih manipulatif. Contoh paling mudah, bicara soal hubungan karyawan dengan bosnya di kantor misalnya. Jika karyawan ini hormat, maka ada atau tidak ada bosnya di kantor, dia akan bekerja dengan serius dan bertanggung jawab. Plus, ada satu hal lagi. Dia tidak akan pernah membicarakan atau gosip tentang bosnya di belakang. Sementara kalau karyawan yang takut, itu dia akan bekerja juga, dan mungkin saja sama ya, dia bisa menyelesaikan juga pekerjaannya, seolah itu bertanggung jawab. Tapi bedanya dia suka membicarakan atau gosip bosnya di belakang dan tidak pernah bisa rela atau tulus mengerjakan tugasnya. Jadi sangat berbeda sekali. Hormat bukan masalah ada atau tidak adanya sosok otoritas, tetapi respon diri kita kepada sosok otoritas tersebut. Jadi renungkanlah, apakah sampai hari ini saudara takut kepada orang tua atau mertua saudara, atau ternyata saudara sudah menghormati mereka sebagai sosok otoritas? Mari kita berdoa. Pagi hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan renungan mengenai hormat dan takut. Ajar kami lebih dalam lagi untuk kami bisa memaknai hal ini, sehingga apa yang keluar dari respon atau sikap kami Tuhan terhadap orang tua kami terutama adalah benar-benar sikap tulus, di mana kami hormat kepada mereka sebagai otoritas yang tinggi di dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami jika selama ini kami masih salah, kami masih lebih seringkali takut kepada orang tua kami, dan kami tidak pernah rela melakukan segala sesuatu secara bertanggung jawab kepada orang tua kami. Dan biarlah pagi hari ini hidup kami boleh diubahkan dan kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.